Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tanti Yunida, guru IPS SMP Negeri 38 Bandar Lampung. Calon guru penggerak angkatan 7 dari kota Bandar Lampung. Berwibawa namun suka humor. Selain itu, beliau-beliau ini sangatlah baik. Ada Bu Erdiana sebagai fasilitator dan ada Bu Yeni sebagai pengajar praktik. Tugas aksi nyata modul 1.4 adalah mendiseminasikan budaya positif di lingkungan sekolah masing-masing calon guru penggerak. Tujuan pembelajaran khusus pada modul 1.4 ini adalah mengaktifkan pengetahuan awal apa yang telah dipelajari sebelumnya tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, dihubungkan dengan konsep lingkungan dan budaya positif di sekolah. Selain itu, tujuan lainnya adalah mengamati bagaimana sistem rancangan di sekolah masing-masing dapat menciptakan lingkungan positif serta mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Latar belakang dari aksi nyata ini adalah penerapan budaya positif di sekolah perlu dilakukan dalam mendukung pengembangan karakter murid serta menciptakan lingkungan yang lebih positif dan nyaman bagi murid. Dengan kerjasama berbagai pihak yang terkait, diharapkan budaya positif dapat terwujud di sekolah. Sedangkan tujuannya adalah bagaimana dapat terciptanya kolaborasi antar semua pihak dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Sedangkan hasil yang ingin dicapai yaitu adanya sharing informasi dengan rekan sejawat terkait konsep dan penerapan disiplin positif, nilai kebajikan, teori motivasi, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan restitusi. Adanya penerapan disiplin positif di sekolah, serta adanya evaluasi terkait penerapan budaya positif di sekolah. Dan lokasi saya mendiseminasikan budaya positif kali ini ada di SMP Negeri 38 Bandar Lampung, tempat saya bertugas. SMP Negeri 38 Bandar Lampung sendiri merupakan sekolah baru yang baru berdiri pada bulan Juni tahun 2019. Namun, meskipun sekolah baru, SMP Negeri 38 Bandar Lampung telah terakreditasi B. Sungguh pencapaian yang luar biasa, bukan? Hal ini tidak terlepas dari kerjasama tim yang hebat di lingkungan sekolah, mulai dari guru, staf tata usaha, orang tua siswa, masyarakat sekitar, dan siswa itu sendiri. Untuk pelaksanaan diseminasinya sendiri, saya laksanakan pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 di ruang guru SMP Negeri 38 Bandar Lampung. Jika ingin sukses dalam usaha, haruslah selalu berpikir positif. Mari simak hasil diseminasi saya, yaitu tentang budaya positif. Jadi gini Bu, saya sebagai
sebagai calon guru penggerak ditugaskan untuk mensosialisasikan materi kami tentang budaya positif. Jadi jika Ibu izinkan, saya rencananya mau mensosialisasikan dengan teman-teman di sekolah ini. Nanti kan calon guru penggerak ya. Sudah berapa bulan? Kurang lebih 2 bulan. 2 bulan. Ada penugasan untuk diseminasi ke teman-teman ya. Ya bagus kok Ketua, alhamdulillah. Saya sih berharap ini bukan cuma sekedar diseminasi ya, tapi juga lebih ke peer teaching, sharing ke teman-teman, jadi supaya teman-teman juga bisa dapat ilmu bagus yang sudah didapatkan di program sekolah penggerak. Apa rencananya nanti Mas? Jika Ibu izinkan, hari ini saya akan laksanakan bersama teman-teman. Sudah dipersiapkan ya semua ya? Belum Bu, kalau Ibu izinkan nanti mungkin akan saya coba persiapkan. Baik, kalau itu pada saatnya sih kita sekolah mengizinkan ya, karena itu program balik sih. Jadi untuk selanjutnya kalau memang ada informasi penting di kegiatan pelatihan itu, jangan segan-segan untuk bisa sharing ke kita teman-teman di sini ya. Terima kasih banyak Bu. Ya. Mari Bu. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Bandar Lampung, Ibu Hajah Maya Priscilla Wardani SSIMM, beserta wakil dan jajarannya, dan yang terhormat kepada Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha, dan kala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita dapat berkumpul dalam acara IHT latihan pada hari ini. Dan salawat beserta salam yang kita sanjung agungkan kepada junjungan besar kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di rumah yang nanti. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita buka acara pada siang hari ini dengan lafaz Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Bandar Lampung kepada Ibu Hajah Maya Priscilla Wardani SSIMM, mempersilakan. Baik, terima kasih Bu Sarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Yang terhormat Bapak dan Ibu sekalian, pendidik tenaga kependidikan SI Kredit yang Bandar Lampung yang berbahagia. Hari ini jadwal kita adalah IHT, in-house training atau pelatihan dari salah satu calon guru penggerak kita, yaitu Ibu Tanti. Jadi judulnya ini pelatihannya lebih kepada diseminasi atau sharing, peer teaching ilmu yang sudah didapat oleh Ibu Tanti di pelatihan yang sudah dilaksanakan selama 2 bulan. Masih ada sisa sekitar 6 bulanan lagi. Semoga sehat terus ya Bu Tanti, bisa ikut pelatihan sampai terakhir dan lolos menjadi guru penggerak. Ya karena nggak semua guru penggerak itu ada di sekolah penggerak, dan sebaliknya nggak semua sekolah penggerak itu punya guru penggerak, dan kita alhamdulillah berjodoh ada guru penggeraknya di sekolah penggerak. Jadi mudah-mudahan itu bisa motivasi Bu Tanti saat mengikuti pelatihan. Banyak sekali ilmu yang dapat dari pelatihan itu ya, karena itu sayang kalau hanya di-keep oleh Bu Tanti sendiri. Jadi ini juga saya khususnya berterima kasih banyak sama Bu Tanti karena mau berbagi ke teman-teman semua. Tanpa harus pelatihan di 9 bulan itu, kita bisa dapat materi yang seperti ini. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bermanfaat buat kita semua. Apapun hasilnya, misalnya kan nanti Bu Tanti dapat nilai dari sini, dapat nilai dari sini atau seperti apa, itu mah efek sampingnya. Efek terpentingnya adalah kita dapat ilmu yang nggak semua guru dapatkan. Ini ngobrol-ngobrol gitu. Nah dengan kegiatan seperti ini Bu Tanti, jadi alhamdulillah bisa fokus sama pembelajaran. Ini judulnya adalah tentang budaya positif. Artinya nanti hal-hal baik yang bisa kita lakukan yang harus dibiasakan di sekolah ini. Mungkin nanti ada yang sudah biasa melaksanakan ini, atau udah tahu kok, sudah pernah, tapi rupanya kurang penguatannya gitu. Nggak sadar bahwa itu memang perlakuan yang baik tuh yang harus dilestarikan di sekolah. Mungkin kita nggak sadar.
Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 38 Bandar Lampung, Ibu Hajah Maya Trisyawardani SSI MM. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 38 Bandar Lampung serta teman-teman Bapak Ibu guru dan staf tata usaha yang saya cintai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena rahmat, cinta dan kasihnya kita semua bisa berada di ruangan ini pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga sehat ini akan menjadi bekal untuk kita untuk terus buat kebaikan. Mengutip kata-kata kepala sekolah. Serta salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih ya Bapak Ibu. Terima kasih yang pertama kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah mengizinkan saya untuk melakukan sosialisasi ini. Kemudian terima kasih yang kedua saya juga ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di ruangan ini yang telah menyempatkan waktunya untuk bertemu dengan saya pada siang hari ini. Sebetulnya saya berdiri di sini bukan karena saya paling bisa, bukan karena saya bermaksud menggurui, bukan, tapi saya prinsipnya hanya ingin menyampaikan apa yang telah saya ketahui. Pun nanti ada teman-teman yang ternyata telah mengetahui itu lebih dahulu daripada kegiatan hari ini, alhamdulillah, dan mari kita sharing bersama. Kemudian seperti Ibu sampaikan tadi, kebanyakan materi yang telah kita peroleh, cuman ada beberapa yang menggunakannya dengan sistem yang kemarin Ibu berikan pilihan kepada saya, apakah ingin pura-pura aja, ya, maksudnya pembukaan ada teman-teman, kemudian teman-teman boleh keluar. Dari Bu Hesti tadi sebelum materi reading dulu katanya kan ya. Oke, can you stand up please? Oke. Sudah stand up semua? Sabar. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tangan di paha. Naik sampai di dagu. Buka lebar-lebar sambil tertawa. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tangan di paha. Naik sampai di dagu. Buka lebar sambil tertawa. Oke, tadi saya sudah kirim ke grup SMP 38 ya. Ada link yang sudah saya bagikan, link dari Ibu Elma sebetulnya. Link kuisis tentang 3 pertanyaan di depan. Yang pertama, ini pertanyaannya setuju atau tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, dan memberi penghargaan dapat mulai aja Pep. Mulai ya? Udah di pencet mulainya. Oke. Sudah masuk semua di link? Ibu juga masuk ya Bu? Oke.
Mulai ya. Tidak ada pemain. Oh, belum ada yang masuk teman-teman berarti. Sudah banyak bu. Udah ada. Waiting for host ini. Apa? Waiting for host. Belum mulai. Itunya belum mulai. Tunggu tuan rumahnya. Iya itu. Nggak bisa mulai. Anybody can help me, please? Klik 3 tadi. Oh, iya. Lagi aja. Hah? Ya, kirim link lagi. Iya, kirim lagi ke WA. Yang baru itu udah kadang luar udah mulai. Mulai ya. 3 soal ya, silakan. 3 soal. Jawabannya cuma setuju dan tidak setuju. Siapa itu? Dewi, cepet ya. Iya, Allah. Ya bilang tadi tidak ada. Sama kita kelihatan ya. Mama ya. Nanti. Selesai. Oke. Sudah? Ya, kemudian? Sabar. Playing. Oke. Sudah selesai? 15,8 yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. 94% setuju, yang tidak menjawab ada 1 orang. Kemudian yang soal yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. 82% setuju. Oke, ini pegangan kita ya, pegangan kita sebelum kita mulai materi. Kewajiban universal. Coba sekarang masing-masing ada teman sebangku ya. Sekarang genggam tangan kanan masing-masing. Bisa ya, ayunkan? Bisa. Coba sekarang apa namanya? Bayangkan teman bapak ibu yang ada di samping itu sedang memegang sesuatu yang sangat bapak ibu inginkan. Duit misalnya. Dan bapak ibu sangat ingin memiliki Jodoh. Oke. Saya bu jodoh. Bisa ya, bisa dibayangkan antara Ria dan Sarah. Ria pegang duit 100. Jodoh bu, jodoh. Bukan jodoh. Lawannya, temannya harus berusaha untuk membuka genggaman tangan yang berisi benda berharga tadi. Bisa kalian lakukan? Maaf. Bisa bapak ibu lakukan dengan cara merayu, mengancam, atau dengan cara-cara yang lainnya. Oke ya, nanti ya prosesnya. Ada yang memegang sesuatu dan bapak ibu yang lainnya ingin memiliki benda tersebut. Pertanyaannya adalah, siapa yang memiliki kontrol atas benda yang dipegang tersebut? Yang megang ya. Sepakat ya, yang megang, yang punya kontrol untuk benda tersebut. Oke, sepakat. Bagaimana menciptakan perubahan paradigma dari teori kontrol menjadi teori pilihan? Nah, di sini kami sebut sebagai ilusi kontrol. Saya selama ini berpikir bahwa guru itu mengontrol murid. Iya, karena mereka datang ke sini. Ya kita dong yang program kontrol. Kemudian, ilusi saya yang kedua adalah bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter anak. Kemudian yang ketiga, penguatan positif efektif dan bermanfaat. Itu ilusi. Yang terakhir adalah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Iya dong, egoisme seorang orang dewasa. Nah, sekarang kembali ke kepala tangan tadi. Yang punya kendali yang memilih. Jadi saya ingin menyampaikan di sini bahwa yang punya kontrol terhadap dirinya itu adalah yang memiliki diri itu. Jadi yang memiliki kontrol terhadap anak itu, ya anak itu. Yang memiliki kontrol terhadap diri saya,
saja saya. Terlepas dari pengaruh luar, apakah Bu Ica mempengaruhi saya? Apakah berhasil kepalan tangan Ria atau dibuka oleh Sarah dengan 1000 rayuan dan paksaan? Itu adalah pengaruh dari luar. Apakah tapi teori pilihannya adalah hanya Anda atau hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Tidak ada, tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Sering saya terapkan ke anak-anak. Saya harus menang ketika saya menghadapi anak-anak, tapi ternyata tidak. Kita harus berubah. Kita harus memakai teori pilihan, yaitu berpikir bahwa kita harus sama-sama menang. Saya menang, tapi anak-anak juga menang. Seperti itu. Lanjut, yang sering kita ingin terapkan di sekolah, disiplin. Disiplin menurut modul kami. Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Kemudian di sini kita baca yang merahnya aja, bahwa sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan itu adalah disiplin. Sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain agar orang itu patuh maksudnya. Kemudian kecenderungannya adalah kita hubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Orang yang berusaha patuh sama kita pasti dia tidak nyaman dengan kita, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia itu tadi. Takut, ketidaknyamanan. Nah, yang ingin kita capai di sini adalah lagunya Ibu, Robin Pelajar Pancasila, ya, yang menjadi nilai-nilai kebajikan universal yang ingin kita pelajari, yang ingin kita dalami di sini adalah apa itu? Beriman, bertakwa dan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Itu yang ingin kita harapkan ada pada anak-anak. Masih bingung? Motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi. Kita sering kasih motivasi ya ke anak-anak. Hukuman, saya sering. Penghargaan, sering. Restitusi, OTW. Nah, teori motivasi perilaku manusia itu ada dua, ada motivasi. Kemudian ketika kita memberikan penghargaan, motivasinya eksternal lagi, karena mereka ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari kita. Sedangkan yang diharapkan dari disiplin positif adalah anak itu melakukan suatu tindakan disiplin itu untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi dari dalam dirinya. Itu ya Bu Ica ya. Oke. Bisa dilihat kemarin saya sering apa sih merdeka? Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Sekarang kita sedang belajar tentang pendidikan menurut pandangan Ki Hajar Dewantara. Bisa dilihat juga cakap memerintah diri sendiri. Ya, merdeka itu bukan hanya bebas dari perintah. Kita kembalikan ke anak-anak ya. Merdeka itu tidak hanya bebas dari perintah, tapi mereka bisa memerintah diri mereka sendiri. Hukuman atau konsekuensi sering kita lakukan. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Dulu sering sekali saya lakukan ini. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Kalau misalnya dia hukuman, berarti efeknya akan motivasinya akan eksternal kepada anak itu, dan efeknya hanya akan pada saat anak itu dihukum saja. Jatuhnya seperti itu. Kalau konsekuensi sama, hanya saja dia lebih diutamakan daripada hukuman. Seperti ini. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, contohnya ya. Kalau konsekuensi itu yang memang harus terjadi. Kemudian kalau hukuman, anak itu membenci kedisiplinan. Tapi kalau ada konsekuensi, anak itu menghargai disiplin itu. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Kalau sering dihukum, anak itu akan belajar untuk menyembunyikan kesalahan itu supaya tidak kena hukuman.
Kalau dia konsekuensi, anak itu belajar untuk patuh kepada peraturan-peraturan yang ada. Seperti itu. Nah, ini restitusi. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, masih bingung? Oke, di sini ada dua perbedaan, ada identitas gagal dan ada identitas sukses. Kalau hukuman dikatakan di sini bahwa itu masuk ke dalam identitas gagal. Kalau hanya sifatnya netral. Kalau restitusi sifatnya positif. Jadi kalau restitusi itu ya Bapak Ibu, bagaimana kita membawa anak itu menyadari sendiri kesalahannya, mereka memperbaiki sendiri kesalahannya, dan mereka mencari tahu sendiri apa yang akan mereka lakukan di kemudian hari untuk memperbaiki kesalahan yang ada itu. Ngantuk. Apa itu restitusi. Nah, ini 9 ciri restitusi. Bisa dibaca ya, bukan untuk menebus kesalahan seperti hukuman atau konsekuensi. Memperbaiki hubungan jatuhnya ya antara kita dengan anak-anak. Kemudian sifatnya tawaran, bukan paksaan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri anak itu. Mencari kebutuhan dasar, cara yang paling baik menurut Ki Hajar, kemudian fokus pada karakternya, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini yang baru saja saya lakukan di kelas, tadi membuat keyakinan kelas, karena dari keyakinan kelas ini nanti kita akan dapat merestitusi anak-anak di kelas. Ini ada lingkaran yang agak kuning, melihatnya warna-warninya agak mencolok sekali. Dan nanti saya buat tadi adalah keyakinan kelas. Selama ini yang kita buat di kelas itu adalah peraturan kelas ya. Gak boleh ribut, tidak berisik, tertib, kemudian tidak boleh keluar kelas, seperti itu ya. Nah, dari peraturan kelas itu kita akan membuatnya menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu biasanya lebih sedikit daripada peraturan kelas. Jadi kalau misalnya kayak tidak berisik atau tidak lari-lari dalam kelas, itu kenapa? Nanti ditanyakan anak-anak apa tujuannya, untuk kenyamanan bersama. Berarti intinya keyakinan kelasnya adalah menghargai sesama teman di dalam kelas itu. Dari keyakinan kelas itu masuk ke lingkungan positif dan nantinya akan menjadi budaya positif. Itu makna dari lingkaran di depan. Ini perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Yang mana coba keyakinan kelas? Kalau yang kualitas, ini penting di materi ini. Kebutuhan dasar manusia, bukan hanya kita, tapi kebutuhan dasar anak-anak. Jadi ada 5 ya, kebutuhan untuk bertahan hidup, sandang, pangan, papan, ya, makanan, minuman, tempat tinggal, itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa diterima, butuh nggak sih? Sini mana sini? Butuh kasih sayang nggak sini? Kemudian butuh kesenangan, butuh lah ngantuk-ngantuk kayak gini, alangkah senangnya kalau tiba-tiba ada es krim. Kemudian butuh kebebasan. Anak-anak juga butuh. Sini butuh kebebasan ya sini ya. Butuh. Kemudian yang terakhir butuh penguasaan. Biasanya anak-anak itu saya contohkan di sini. Mereka bertahan hidup. Ada anak yang suka banget terlambat. Ternyata dia kalau pagi harus makan dulu. Nggak bisa kalau nggak sarapan dan orang tuanya masaknya nanti jam 7. Kurang lebih kayak gitu ya. Biasanya ada tuh kasus kayak gitu yang baca ya. Kemudian ada rasa kasih sayang dan rasa ingin diterima. Banyak anak kita yang kayak gitu, caper ya. Jadi ternyata mereka tuh butuh diperhatiin sama ibu gurunya, butuh kasih sayang. Kasih sayang. Terus yang selanjutnya adalah butuh kesenangan. Banyak sekali dari anak-anak kita itu yang jangankan murid di gurunya. Senang ya. Butuh main, lari sana kemana, bebas belajar olahraga ya. Karaoke. Itu ya butuh banget ya guys ya, butuh. Curhat ya, Bu. Butuh
itu bebas Mungkin sama ini mungkin yang tahu masalahnya Bu Ica ya. Anak-anak yang tawuran itu kadang-kadang udah ini ya. Kadang-kadang mereka butuh diakui sama temennya bahwa mereka yang paling kuasa. Kebutuhannya yang belum terpenuhi, butuh penguasaan, butuh akuan dari orang lain bahwa dia lebih hebat dari teman-teman yang lain. Seperti itu. Nah, ini yang penting. 5 posisi kontrol. Nonton aja ya. Nonton ya. Sini kamu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan kamu tidak terlambat? Iya kamu jadi anak saya dasar pemalas. Sudah berapa kali terlambat? Sana, bawa lapangan basket 2 kali. Gak punya lapangan basket, Bu. makan basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi tertentu biasanya berbicara dengan nada tinggi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada Westi, nggak boleh ya, Bu. Nggak boleh. Kita mah guru baik. Ya, oh, guru BK nih. menyimpan dendam. Udah kayak gitu nih kan. Guru BK. Yang kedua, posisi membuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Jadi ceritanya Naren ini terlambat 20 menit dari jam masuk. Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Aduh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang ketiga, posisi teman, sering kita pakai. Kalau Rehan sama Kakak kayak mana? Naren! Sekalian video Bu. Rehan video. Rehan. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat banget. Ramah, akrab,
cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi yang keempat. Berapa posisi, Bu? 5 posisi keempat. Banyak Anda yang mana ya? Iya, bisa ditarik ada yang mana? Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Gak mau. Posisi berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang terakhir. Naren, sampai apa? Kasusnya sama, kasusnya. Naren, Sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Jadi Iya, Bu. Saya ngertinya. Ada ibu saya. baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan ya, Naren? Berikan pertanyaan-pertanyaan yang benar, sehingga murid dapat belajar dari kesalahan dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intensif murid? Ya, ini posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang mengerjakan Segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu terdiri dari 3, kan segitiga ya? Segitiga terdiri dari 3 sisi. Sisi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi kebutuhan. Kemudian menanyakan keyakinannya. Nah, kalau pertanyaan-pertanyaannya, jadi tadi si posisi manajer itu menggunakan segitiga restitusi ini dalam menghadapi anak. Pertanyaan yang pertama yang akan diajukan adalah dia mengatakan bahwa saya pun pernah melakukan kesalahan. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu maksudnya menstabilkan identitas agar anak itu percaya diri dulu. Jangan merasa bahwa anak itu langsung udah saya bakalan dihukum, saya bakalan dijudge gitu ya. Kemudian di posisi validasi kebutuhan, si manajer atau orang yang berada di posisi manajer akan mengatakan kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan itu, dan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan dari yang dibutuhkan. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan, nilai apa yang telah kita sepakati. Makanya tadi saya buat keyakinan kelas 7A, tujuannya untuk segitiga restitusi. Keyakinan apa yang telah kita sepakati. Kemudian kedepannya kamu ingin jadi orang seperti apa. Itu yang digunakan oleh si posisi manajer.
Kita catat lagi. Ini adalah penerapan posisi manajer atau penerapan segitiga restitusi. Bagaimana saya pernah menerapkan ini Bapak Ibu kepada beberapa anak, dan alhamdulillahnya mereka berhasil berubah. Ya, karena perubahan itu berasal dari dalam diri mereka. Kita lihat ini kasusnya, anak ini berkelahi dengan temannya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang sana. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak.
dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi milik. Oke ya, siswa. Jadi tadi Bapak itu berada di dalam posisi manajer. Ketika seorang manajer itu menangani suatu masalah, dia akan menggunakan segitiga restitusi tadi. Ini adalah intervensi. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dilakukan oleh seorang pemantau atau manajer kepada anak-anak. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini sedang menjadi orang yang kamu inginkan? Kemudian seperti apa masalahnya? Apakah bisa bantu? Kemudian bagaimana kamu ingin melakukan? Seperti itu ya. Ini adalah intervensi yang biasanya digunakan oleh para pemantau atau para manajer. Ini refleksi, nanti akan saya tanyakan kepada datang ke sekolah dengan kodratnya. Tugas guru adalah menebalkan setiap potensi yang telah ada dalam diri masing-masing anak. Iya nggak sih Bapak Ibu? Iya, mereka punya potensi yang kita pasti tahu mereka semua punya potensi dalam diri masing-masing. Kemudian berdasarkan dari 5 kebutuhan manusia tadi, saya ingin menyampaikan bahwa percayalah bahwa murid ketika melakukan sesuatu, mereka selalu memiliki tujuan di balik itu semua. Kemudian yang terakhir adalah penunjang. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling bekerja, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik ini tadi akan tumbuh menjadi karakter baik warga sekolah itu. Dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Jadi seperti yang sering dikatakan oleh ibu kepala sekolah, bagaimana seperti halnya kita datang ke sekolah dengan berbagai permasalahan yang kita tinggalkan atau bahkan kita bawa ke sekolah. Walaupun kita bisa berakting, kayak ibu kemarin bilang kita adalah seorang aktris, kita bisa berakting untuk menyamarkan muka kita padahal kita sedang banyak masalah. Sama seperti kita, anak-anak pun datang ke sekolah setiap harinya dengan masalah-masalah yang kita nggak tahu. Untuk itu bukan bermaksud mengajari, hanya ingin menyampaikan bahwa mereka juga punya masalah. Untuk itu sebagai orang dewasa di sini, saya harapkan ada pemakluman dari kita untuk setiap tindakan mereka. Jadi, oke, sampai di situ lah ya. Kayaknya habis juga selain. Jadi tadi kita udah setuju tidak setuju? Jawabannya semua setuju. Jadi gimana tuh? Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak harusnya ya. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca pun, seperti membersihkan WC, sebetulnya itu tidak bisa mendisiplinkan anak ya. Kemudian pemberian penghargaan bisa meningkatkan motivasi. Iya. Oke, terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya dan sudah ya, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah diseminasi selesai, kemudian saya memilih beberapa teman secara acak untuk melakukan refleksi dari kegiatan yang telah dilaksanakan.
rekan guru tersebut, saya memberikan pertanyaan tentang bagaimana perasaannya setelah mengikuti sosialisasi, pembelajaran apa yang diperoleh, dan apa tindakan selanjutnya setelah diseminasi selesai. Rekan guru yang telah melakukan refleksi ada 3 orang, yaitu Ibu Hesti Triwulandari SPD MPD, Bapak Darmin SPD, serta Ibu Elmayati SPD. Selamat siang Ibu, dengan Ibu siapa? Selamat siang, dengan Ibu Hesti Triwulandari Putri. Tadi telah mengikuti kegiatan sosialisasi budaya positif. Bagaimana perasaan Ibu? Ya, alhamdulillah ya buat Ibu Tanti yang sudah memberikan ilmunya pada siang ini, ya, yaitu materinya tentang penerapan budaya positif. Setelah kami mengikuti materi yang sudah Ibu Tanti sampaikan, yaitu yang memberikan kesimpulan kalau kami bisa memahami penerapan budaya positif tersebut. Kemudian kami bisa tahu bagaimana cara menangani siswa dengan berbagai jenis karakter. Kemudian selanjutnya kami pun paham ternyata ada 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Oh iya. Kemudian apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya setelah kegiatan sosialisasi ini? Oke, setelah kami menyaksikan sebuah video, kemudian ada materinya, semoga dengan adanya materi tersebut kami bisa mencermati terlebih dahulu, kemudian bisa kami laksanakan, kemudian kami pahami, dan semoga bisa mendapatkan hasil dari proses penerapan budaya positif tersebut. Oke Ibu, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama Bu Tanti. Kegiatan ini saya sangat senang sekali karena ini bisa menjadikan semacam pembelajaran buat saya bagaimana cara mengatasi siswa seandainya siswa punya masalah. Misalkan siswa terlambat, bagaimana cara mengatasinya atau memberikan solusi terhadap siswa sehingga apa yang saya terapkan itu tidak menyinggung siswa atau pas bisa mendidik siswa dan sesuai dengan kaidah-kaidah pendidikan. Pembelajaran yang saya peroleh dari mengikuti kegiatan ini ya banyak sekali, tentunya bisa untuk kita terapkan. Misalkan dalam kita mengajar di kelas, bagaimana kita mengatasi masalah-masalah yang dihadapi siswa, kemudian bagaimana cara penerapannya sehingga apa yang kita lakukan itu sesuai ya, baik sifatnya juga mendidik ya, kemudian tidak sifatnya mengintimidasi atau membuat anak merasa dikecilkan atau mungkin merasa tidak percaya diri ya. Tetap kita memberikan pendidikan, kalau tahu memberikan sanksi yang sifatnya positif buat anak. Yang saya lakukan setelah mendapatkan mengikuti kegiatan ini ya tentunya banyak sekali ya. Artinya ini nanti bisa saya terapkan dalam saya dalam mengajar ke kelas, bagaimana cara mengatasi masalah-masalah yang dihadapi siswa ya, sehingga apa yang saya lakukan itu sesuai dan tepat. Misalnya dalam memberikan sanksi atau hukuman, jadi sifatnya mendidik. Mungkin itu sajalah ya dari saya ucapkan terima kasih buat Bu Tanti.
perasaannya senang, kemudian apa yang disosialisasikan kemarin itu merupakan satu ilmu yang bermanfaat untuk kita sebagai seorang guru. Artinya tidak semua yang di dalam kehidupan sehari-hari dalam membina anak-anak itu kan tidak semau-maunya perasaan kita, tapi bagaimana kita memberikan pelajaran kepada anak-anak itu dengan penuh kasih sayang, cinta kasih, artinya belajar dengan hati. Pembelajarannya banyak sekali, yaitu ilmu yang bermanfaat untuk kita sebagai seorang guru, bagaimana kita membimbing, membina anak-anak itu menjadi lebih baik. Karena tidak semua anak-anak itu dengan dengan pembinaan, dengan teguran misalnya, kalau dia melakukan kesalahan yang kadang-kadang akan membawa kita menjadi lebih emosi, tapi dengan pembelajaran ini kita menjadi lebih ini harus seperti ini, bahwa pembelajaran dengan hati terus membimbing anak-anak itu akan menjadi dampak yang lebih baik dan positif, karena dengan hati itu anak-anak bisa menerima dibandingkan dengan kekerasan gitu. Karena kita kan kebanyakan dengan kekerasan, tapi dengan hati, dengan pendekatan yang baik, anak-anak itu bisa menerima secara bertahap. Setelah saya mengikuti sosialisasi budaya positif, itu banyak sekali yang pelajaran yang saya dapatkan. Ini akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan pembinaan anak-anak, bahwa budaya positif itu sangat bermanfaat untuk kita semua, baik untuk guru maupun untuk siswa, juga untuk sekolah dampaknya menjadi sekolah yang lebih baik, bermutu, seperti sekolah kami memiliki berakhlak, kemudian berprestasi. Nah itu juga kan menjadi motivasi, untuk menjadi motivasi untuk kita semua, untuk sekolah kita menjadi sekolah yang sesuai dengan visi dan misi sekolah. Terima kasih. Sama-sama. Ibu sedang memasak selai, ayah sedang membuat surat. Video ini telah selesai, semoga dapat memberi manfaat. Ada buah bernama pepaya, ada juga yang bernama duku. Demikian tugas aksi nyata dari saya. Cukup sekian, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.